Akhirnya keluar dari rumah sakit juga. Ya ampun, indahnya. Siah merentangkan tangan sembari menghirup dalam-dalam udara bebas di depan lobi rumah sakit. Baunya memang bau rumah sakit dan obat-obatan, tapi karena Siah sangat bahagia sekarang, seolah udara yang masuk dalam indera penciuman menjadi sangat wangi. Aku siap mengguncang dunia. Senyum Siah mengembang sembari mendongak menatap langit pagi ini yang sangat cerah. Selama 7 hari di rumah sakit, Siah benar-benar menderita. Tidak ada yang menemani, kesepian dan tersiksa. Bahkan Siah berulang kali mencoba bunuh diri, mulai menyayat pergelangan tangan, membenturkan dahi ke tembok, sampai yang terakhir kali 3 hari yang lalu menelan pil yang sangat banyak. Tapi entah belum waktunya mati atau bagaimana, selalu aja ada yang menolong. Siah sampai muak selalu gagal bunuh diri. Tiada hari tanpa menangis. Setiap pagi, siang, malam hanya menangis, menjerit dan meraung-raung. Dokter dan perawat sampai kebingungan menangani Siah. Bahkan psikiater dibuat geleng-geleng kepala dengan Siah. Seandainya kondisi Siah terus memburuk setelah kondisi fisiknya membaik, dokter berencana memasukkan Siah ke rumah sakit jiwa. Untung aja gue waras sebelum dimasukin ke RSJ. Siah tersenyum lalu mengambil ponselnya di dalam tas. Semua ini berkat ponsel mama. OMG, aku gak nyangka ternyata mama sekaya ini. Kalau tahu di HP mama ada uang sebanyak ini, aku gak akan nangis-nangis kayak orang gila. Kemarin Siah iseng mencari kontak nomor yang mungkin biasa dia hubungi. Sebentar lagi dia akan keluar dari rumah sakit, tapi tak ada satupun orang yang bisa dia hubungi. Namun Siah justru dibuat salah fokus 5 m-banking milik mamanya. Siah iseng membuka m-banking itu dan memasukkan sandi pertama tanggal ulang tahun mamanya, tapi ternyata salah. Tak menyerah, Siah mencoba sandi kedua dengan memasukkan tanggal ulang tahunnya sendiri. Di luar dugaan ternyata bisa, dan betapa terkejutnya Siah melihat isi saldo mamanya yang lebih dari 5 M untuk setiap m-banking. Siah yang saat itu merasa sakit dan sangat lemas langsung segar bugar. Bagi Siah tidak masalah semua orang menjauhiku, yang penting punya banyak uang. Dengan uang semua bisa dibeli, termasuk teman-temannya. Lihat saja nanti setelah Siah pamer uang, semua teman-temannya akan datang dan menjulurkan lidah seperti anjing yang melihat daging segar. Akhirnya bisa foya-foya lagi. Bersenandung riang, Siah keluar dari rumah sakit dan masuk ke dalam salah satu taksi yang baru menurunkan penumpang. Mau kemana mbak? Tanya sopir. Jalan dulu deh pak, lagi mikir-mikir ini. Oke mbak, ucap sopir sambil melajukan mobil. Aduh bingung mau kemana buat habisin uang. Makan, shopping, beli apartemen atau beli rumah aja ya? Siah tertawa sambil menyandarkan kepala di punggung mobil. Apa ke rumah Mas Daryo aja ya? Tapi kan sekarang Mas Daryo membenciku, dia pasti mengusirku. Terus kalaupun aku bisa merayu Mas Daryo dan Mas Daryo mau menikah denganku, aku pasti cuma jadi ibu rumah tangga yang mengurus Azam Azura. Nggak bisa bebas, nggak bisa kelabing terus mabok, nggak bisa cari berondong. Aduh pusing, repot banget jadi ibu rumah tangga. Siah menggeleng-geleng kepala. Kayaknya sekarang aku nggak mau balik ke Mas Daryo dulu deh. Nanti aja kalau uangku udah habis. Toh sampai kapanpun Mas Daryo akan tetap jadi milikku. Siah tertawa. Aku sama kamu sudah terikat Mas Daryo. Selama ada Azam dan Azura di antara kita, hubungan kita nggak akan pernah terputus sampai maut memisahkan. Kamu akan jadi milikku. Sekarang aku pas puas-puasin dulu, bersenang-senang. Setelah itu baru kembali sama Mas Daryo. Siah menarik nafas dan mengeluarkan perlahan
dengan senyum mengembang. Sekarang kemana ya? Sia tampak berpikir dan satu nama muncul dari kepalanya. Liam, ya ampun, kok bisa-bisanya aku lupa berondong gantengku itu. Sia pun mencondongkan badan ke depan dan menepuk bahu sopir. Pak, ke apartemen Liberty ya? Iya mbak. Jangan-jangan deh pak, ke salon dulu, aku mau perawatan biar fresh ketemu pacar saya. Siap mbak, salon mana? Sia pun menyebutkan nama salon tujuannya. Setelah itu tanpa menunggu lama, sopir langsung melajukan mobil menuju ke salon itu. Puas seharian memanjakan diri, jam 7 malam Sia sampai di apartemen Liam. Semoga sandinya belum berubah. Sia memasukkan sandi apartemen Liam seperti biasanya. Yes, ternyata belum diubah. Ya ampun, makin sayang sama Liam. Sia yakin Liam sengaja tidak mengganti sandi apartemen agar Sia lebih mudah masuk ke dalam apartemen ini. Sia semakin sadar Liam mencintainya begitu besar. Liam si anak muda polos yang sedang mencari cinta sejati dan mencari jati diri. Sayang sekali Liam harus bertemu dengan dirinya dan harus merasakan pengkhianatan cinta. Tapi Sia juga tidak sejahat itu. Meskipun Sia tidak mencintai Liam, setidaknya Sia memberikan tubuhnya sebagai imbalan agar pengorbanan Liam tidak terlalu sia-sia. Rebahan dulu. Sia merebahkan tubuhnya di sofa panjang sambil menunggu kepulangan Liam. Seperti biasa, rumah Liam selalu rapi dan wangi. Seandainya Liam kaya raya, aku gak perlu balikan sama Mas Dario dan cukup hanya Liam saja. Sia menatap langit-langit kamar, lalu hening, dan tiba-tiba air mata menetes begitu saja dari sudut mata. Kenapa aku nangis? Sia mengusap air matanya. Namun semakin dia menghapus air matanya semakin deras menetes. Kenapa aku menangis? Aku punya uang banyak, kenapa aku nangis? Aku gak boleh nangis, aku harus bahagia. Sia berusaha tertawa, tapi air matanya terus mengalir. Sia bangkit dari posisi tidur, meraih vas bunga di atas meja dan melempar sekuat tenaga ke dinding. Aku bahagia, aku bilang aku bahagia. Tak puas membanting vas bunga, Sia melempar semua bantal ke segala arah untuk melampiaskan perasaan yang dia sendiri tidak mengerti. Sia benar-benar tidak mengerti perasaannya sekarang. Dia memiliki banyak uang. Dengan total uang 25M bisa membeli banyak hal. Sia juga memiliki Liam, kekasih yang sangat mencintainya. Tapi kenapa Sia merasa kosong? Sia merasa begitu kesepian dan hampa. Sia terduduk di dekat sofa memeluk dirinya sendiri. Aku bahagia, aku gak boleh sedih. Sia menutup telinga lalu mencengkeram rambutnya sendiri. Sebenarnya aku kenapa aku menangis? Mama di mana? Aku butuh mama. Sia menangis semakin kencang. Aku bahagia, aku gak boleh nangis. Aku harus ketawa. Aku ketawa, tapi aku mau nangis. Aku sedih. Kenapa aku sedih ya? Di tengah-tengah tangisan atau tawanya itu, tiba-tiba pintu terbuka. Sia sontak menoleh ke arah pintu dan seketika tangisnya semakin kencang melihat Liam. Sia berdiri lalu berlari dan loncat dalam pelukan Liam. Sia melingkarkan tangan di leher serta melingkarkan kaki di pinggang Liam. Liam pun refleks memeluk Sia dan menyangga bawah kakinya agar tidak jatuh. Liam, kamu dari kapan di sini? Ya, aku udah nunggu kamu lama banget. Liam mengunci pintu dari dalam, lalu beranjak menuju ke sofa. Kamu menghancurkan rumahku karena aku kesal kamu gak datang mencariku. Aku mencari kamu tapi gak ketemu. Ya, aku pikir kamu pergi sama mama kamu. Aku juga udah nelpon berkali-kali, tapi gak ada satupun panggilanku yang kamu jawab. Terus belakangan ini nomor kamu gak aktif lagi. Ya udah, aku pikir kamu melupakanku. Menghindari pecahan vas bunga, Liam membawa Sia duduk di sofa
Liam ingin menurunkan Zia, tapi Zia menolak dan justru mengeratkan pelukan. Liam pun akhirnya duduk dengan Zia berada di atas pangkuannya. Aku merindukanmu. Zia menegakkan badan, menangkup pipi Liam dan mulai dengan tak sabar Zia. Namun tiba-tiba Liam menahan tangannya. Kenapa? Tanya Zia dengan sorot mata tak suka. Aku rasa kita sebaiknya berhenti. Berhenti bagaimana? Kita nggak seharusnya menjalin hubungan seperti ini, Zia. Kamu mantan istri bosku. Terus kenapa? Aku sudah jadi mantan istri Mas Dario. Aku bebas menjalin hubungan dengan siapapun. Mas Dario juga nggak ada hak melarang kamu berhubungan denganku. Iya, aku tahu. Tapi bukannya kamu masih mencintai Pak Dario? Itu dulu. Sekarang aku udah benar-benar move on. Serius Liam. Sekarang kamu laki-laki yang aku cintai. Kamu mencintaiku. Aku sangat mencintai kamu. Zia suka sekali melihat laki-laki menatapnya penuh keinginan seperti ini. Jika laki-laki itu sudah dalam genggaman Zia, tidak akan mudah lepas, sama seperti Dario yang pernah mengemis-ngemis cinta padanya. Seandainya yang menjadi istri baru Dario bukan Savannah, saat ini Dario pasti masih bertekuk lutut padanya. Zia mengakui Savannah memiliki pesonanya sendiri yang bisa menarik perhatian orang-orang, salah satunya Dario. Meskipun Savannah selalu berpenampilan sederhana, Zia selalu merasa insecure dan terintimidasi oleh pesona Savannah. Karena itu Zia terus mencari validasi laki-laki untuk mengakui pesonanya. Contohnya dari Liam. Zia mendapat kesenangan melihat tatapan lapar Liam. Sayang, aku udah tidak tahan. Lirih Liam penuh dambah. Apa aku cantik? Kamu cantik sekali. Aku sangat lebih cantik mana aku daripada Savannah. Savannah, tentu saja lebih cantik kamu. Zia tersenyum lalu naik dan memulai kebersamaan mereka sampai pagi. Sepi banget enggak sih, Pak? Abian yang sedang mengolesi roti dengan selai kacang menoleh sekilas pada putranya, lalu fokus pada rotinya lagi. Lebih baik sepi begini daripada semeja dengan mama dan adik kamu. Terhitung sudah seminggu lebih sejak kepergian Margareta dan Zia. Abian menghabiskan hari-harinya bersama Arsan atau menyibukkan diri dengan pekerjaan di kantor. Kepergian Margareta dan Zia sama sekali tidak membuat Abian bersedih. Justru kemarahan yang terasa gara-gara terperdaya oleh mulut mereka. Abian melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan, yang membuat Ayumah dan Savannah membencinya. Sampai detik ini Abian belum mendapat maaf dari Ayumah dan Savannah. Beberapa kali Abian ke rumah Ayumah, tapi Abian belum pernah bertemu Savannah. Ayumah bilang Savannah tidak mau bertemu dengannya. Meskipun menolak bertemu dan trauma, Savannah tetap tidak membawa kasusnya ke jalur hukum. Semakin Abian memikirkan kebaikan Savannah, Abian justru semakin tersiksa dalam penyesalan. Kenapa Savannah harus sebaik itu? Seandainya Savannah juga jahat padanya, penyesalan Abian tidak akan sebesar ini. Kenapa kamu merindukan mamamu? Tanya Abian. Wajarlah Pak, rindu. Bagaimanapun juga mama adalah ibu kandungku. Tapi seharusnya kamu membencinya. Kamu lupa siapa yang membuat kepala kamu bocor sampai koma. Arsen tersenyum getir. Aku gak akan lupa. Apa yang mama lakukan memang sangat jahat, tapi gak bisa dipungkiri aku juga merasa khawatir dengan kondisi mama sekarang. Aku sudah tanya sama Tante Ayumah keberadaan mama, tapi Tante Ayumah gak mau bilang. Kira-kira mungkin gak ya Pak, Tante Ayumah membunuh mama? Terserah, mau dibunuh atau dimutilasi pun Papa dukung apapun keputusan Ayumah. Masa pembunuh didukung sih Pak? Abian tidak menjawab dan fokus makan. Nanti Papa mau ke rumah Tante Ayumah lagi.
Papa akan terus datang ke rumah Ayuma sampai Ayuma dan Savana mau memaafkan Papa. Tapi sebaiknya Papa mencontoh Bang Dario deh. Contoh apa? Katanya sih mereka mau cerai. Bang Dario sadar selama ini dia sudah terlalu banyak melukai Mbak Savana. Papa tahu level mencintai tertinggi itu adalah melepaskan. Ya seperti Bang Dario, seperti yang Bang Dario lakukan sekarang, rela melepaskan demi kebahagiaan Mbak Savana. Sama kayak aku juga, aku melepaskan Mbak Savana karena tahu kita saudara dan gak akan bisa bersama. Abian menghela nafas berat. Apapun yang terjadi, Papa gak akan melepaskan Ayuma. Papa ingin hidup menuah bersama Ayuma. Meskipun Papa harus berdarah-darah, Papa akan terus memohon pada Ayuma sampai Ayuma sendiri muak dan lelah mengusir Papa. Aduh, si Papa egois bener dah. Iya, Papa tahu Papa egois, tapi Papa benar-benar tidak ingin melepaskan Ayuma. Tapi jika Papa terus memaksa begini, Papa menyakiti diri Papa sendiri. Tak masalah, Papa memang pantas tersiksa. Seandainya Papa bisa memilih, Papa rela di penjara asalkan Savana mau bertemu dan berbicara dengan Papa. Arsen tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Tekad papanya untuk meminta maaf dan tidak mau melepaskan Ayuma sangat besar. Padahal Arsen berharap papanya meniru Dario untuk melepaskan orang yang dia cintai demi kebahagiaan masing-masing. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda dan jalan pikiran yang beda-beda. Arsen cuma berharap yang terbaik aja untuk semua orang.